Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sanak saudara channel Hidayah Minang. Sudah lama kita tidak berjumpa pada bulan penuh berkah ini, bulan penuh rahmat ini. Kita akan mencoba membahas sile dalam konteks tasawuf, di mana sejatinya sile secara mendalam hanya bisa dipahami melalui jalur tasawuf, di mana leluhur kita menyusun konsep-konsep sile melalui kajian-kajian alam yang sangat mendalam, yang secara rumusan disusun di dalam konteks atau pola yang dikenal dengan istilah langkah tigo, langkah ampe, dan langkah sambilan. Leluhur kita pada awalnya mencoba memahami kajian-kajian sile ini melalui konstruksi dan struktur alam, di mana guru besar leluhur Minangkabau adalah alam takambang, atau bagaimana alam itu bekerja, sebagaimana ungkapan filsafat di balun saleba kuku, di kambang saleba alam, alam takambang jadi guru, bumi jolangi katoladan. Jadi pola yang mengatakan tentang langkah tigo ini sendiri juga tersimpan di dalam ungkapan filsafat yang tadi, yang mengatakan biasa kadang bijo labu, bumi jolangi ada di dalam, di balun saleba kuku, di kambang saleba alam, biasa kadang bijo labu, bumi jolangi ada di dalam. Artinya pola atau langkah tigo, langkah ampe, dan langkah sambilan merupakan himpunan atau susunan seluruh kajian, seluruh ilmu pengetahuan yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan susunan dan pola yang dapat dikembangkan di dalam berbagai sisi kehidupan. Dan inilah secara umum dikenal dengan nama sile. Sile adalah rumusan atau cara menjalani kehidupan. Sile adalah cara mengenali diri. Sile adalah cara mengatur, mengontrol emosi, mengontrol diri. Dan untuk bisa mengontrol emosi, untuk bisa mengontrol diri, maka perlu mengenal sejatinya diri. Maka langkah tigo itu berbicara tentang tiga inti susunan atau konstruksi diri manusia itu sendiri, yang terdiri dari nyawa, akal, dan tubuh. Jadi langkah tigo ini secara hakikat memiliki kajian yang sangat mendalam, meliputi struktur akal yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna, di mana akal adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kemudian nyawa merupakan sesuatu energi yang menghidupkan manusia, yang mampu menggerakkan manusia, yang semuanya berasal daripada Allah, di mana ketika manusia telah selesai diciptakan, maka ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Kemudian tubuh itu sendiri dapat kita pahami dari penjelasan tentang filsafat adat, di mana ada ungkapan yang menjelaskan tentang pinang. Pinang satiti aye dalam pinang sinan bamain ikan rayo. Artinya filsafat ini memiliki kajian yang mendalam tentang perwujudan, tentang materi alam semesta dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita telah berbicara tentang materi, maka di sini tersimpan di dalam rumusan yang dikenal dengan langkah ampe. Langkah ampe berbicara tentang perwujudan atau materi alam semesta yang tersusun sedemikian rupa sehingga ada wujud yang nyata, yang terdiri dari unsur air, api, angin, dan tanah. 4 elemen ini menyatu di dalam satu kesatuan yang diproses sedemikian rupa sehingga wujudlah di dalam bentuk sebagaimana alam semesta ini ada. Jadi kajian-kajian ini hanya bisa dipahami melalui kajian tasawuf secara kekinian, atau perlu pendalaman unsur-unsur fisika yang lebih mendalam, di mana dewasa ini para ilmuwan juga mencoba mengkaji bagaimana frekuensi energi, jaringan energi, dan lain sebagainya. Semuanya sebenarnya telah tersimpan di dalam kajian-kajian leluhur kita yang tersimpan di dalam rumusan sile. Kemudian langkah 9 yang berbicara tentang pola atau konsep
yang mengkaji tentang kesempurnaan, penyatuan antara akal, nyawa, dan tubuh, kemudian proses kejadian dari 4 elemen yang ada, dan lain sebagainya. Kajian ini sangat mendalam. Jadi pada hakikatnya langkah 9 berbicara tentang kesempurnaan yang disimbolkan dengan 9 rongga yang ada di tubuh manusia, atau 9 lubang yang ada di tubuh manusia. Jadi kajian-kajian ini sangat mendalam dan perlu dipahami sehingga benar-benar bisa memahami silek, kemudian mengamalkan dan mampu mengontrol diri. Sebab sejatinya silek hanyalah untuk mengontrol emosi dan mengontrol diri. Dan ini adalah proses kehidupan yang perlu kita benahi dan benahi selama kehidupan dunia ini. Jadi proses kehidupan dunia ini adalah proses pembenahan, pengenalan diri semakin mendalam, dan akhirnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah puncak dari ajaran silek. Oleh sebab itu, secara formal, dahulunya silek itu dikembangkan di surau. Di awalnya mengkaji agama, kemudian mengkaji berbagai persoalan kehidupan dan lain sebagainya, kemudian dicoba mengaplikasikan dalam bentuk gerak langkah, dan ini biasa diistilahkan dengan istilah Baraja Malangkah. Jadi kajian-kajian yang mendalam tentang silek bukan sekedar berbicara tentang gerak langkah atau teknik pertarungan, tapi berbicara tentang diri. Sebab untuk menguasai gerak langkah, untuk menguasai teknik-tekniknya, maka harus memahami hakikat diri yang sejati. Jadi 3 simbol atau 3 pola yang bagaikan rumusan dari berbagai ilmu pengetahuan perlu dipahami dari berbagai sisi dan berbagai kajian. Kadang-kadang sebagian kita masih menganggap kajian-kajian ini tabu, tetapi kalau kita mencoba melihat penelitian para ilmuwan di berbagai negara, mereka mencoba bagaimana penelitian mereka tentang fisika kuantum, bagaimana pekerjaan energi, frekuensi, dan lain sebagainya. Bahkan mereka mencoba mengkaji tentang black hole, yang lubang hitam, yang mengkaji tentang cikal bakal alam semesta dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang perlu kita sembunyikan, sebab akhir zaman ini kita perlu mengenal lebih dalam bagaimana jalan untuk menemukan jalan kebenaran itu sendiri. Jadi diharapkan para generasi muda ke depan, mari kita sama-sama mencoba menggali kembali warisan leluhur yang terpelihara sedemikian rupa, diwariskan di dalam berbagai bentuk, di dalam berbagai wujud. Pada berapa dekade ke depan, mudah-mudahan sekarang sudah masuk di percetakan buku saya tentang literasi, yang berbicara tentang keterpelajaran, tentang kepandaian, yang di Minangkabau dikenal dengan istilah cadik pandai atau cerdas cendekia. Untuk mencapai tahapan ini, maka leluhur kita telah mewariskan berbagai catatan, berbagai simbol yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti lebih dalam untuk menemukan hakikat yang sesungguhnya. Tapi sebagai seorang peneliti silek, saya menemukan seluruh kajiannya ini tersimpan di dalam silek. Maka di dalam penelitian kami bersama Bapak Dr. Ediwar dan beberapa kawan-kawan dari kampus ISI Padang Panjang melakukan penelitian tentang silek sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan penelitian awal telah selesai pada tahun kemarin dan jurnalnya juga sudah diterbitkan. Jadi itulah bagian-bagian yang perlu kita pahami lebih mendalam untuk menguasai silek yang sesungguhnya. Apa hakikat silek, bagaimana sejatinya. Sebab silek bukanlah sebuah pertarungan dalam pengertian sempit, tapi pertarungan di dalam diri, pertarungan mengenali hakikat diri, pertarungan mengendalikan emosi. Dan inilah sejatinya dan puncaknya dari ilmu silek yang sesungguhnya. Jadi pada intinya, untuk benar-benar mampu menguasai silek, maka harus mendalami ilmu tasawuf. Hanya dari kacamata tasawuf
kita bisa memahami hakikat dan sejatinya sile yang sesungguhnya. Jadi kita akan menemukan bagaimana mutiara-mutiara yang telah disimpan, diwariskan oleh leluhur kita demi generasi masa depan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan penjelasan sekilas ini bermanfaat, dan inilah salah satu konten yang saya coba buat di bulan Ramadan ini, di mana berapa dekade terakhir sudah lama saya tidak mencoba membuat konten dan menguraikan berbagai mana kajian-kajian sile yang sesungguhnya. Mudah-mudahan penjelasan sekilas ini bisa membuka kesadaran kita untuk mengkaji dan mendalami warisan leluhur kita yang sangat mendalam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.